Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya semuanya? Nah, hari ini kembali lagi sama Kak Vero dan Kak Howard. Nah, jadi sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Ikutin Kak Vero ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami masih bisa diberi kesehatan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah. Engkau memberkati Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Agar ibadah hari ini lancar. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, biar adik-adik tambah semangat, ayo semua adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Burung Pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Nah, sekarang kita akan firman. Sebelum firman, kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam dalam hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, sekarang kita mau firman. Nah, sekarang kita firman akan dipimpin oleh Kak Nancy. Kita panggil Kak Nancy-nya. Kak Nancy. Adik-adik, bacaan kita di hari ini terambil dari Injil Lukas, pasal yang pertama, ayat 5 sampai 25. Alkitabnya dibuka, nanti adik-adik akan dibantu oleh papa mama untuk membaca firman Tuhan. Nah, sebelum kita akan mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, nggak boleh dibuka-buka matanya. Kita mau ngobrol sama Tuhan. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak, kami mohon Bapak mau ada di tengah-tengah kami agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah namamu, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini Kak Nancy mau bercerita tentang dua orang yang sangat suka melakukan kehendak Tuhan. Adik-adik kenal nggak dengan mereka? Nih, Kak Nancy perkenalkan ya. Bapak ini namanya Bapak Zakaria. Dan di sebelahnya itu adalah Ibu Elizabeth. Bentar, Kak Nancy mau cek dulu nih. Tadi Kak Nancy baru sebutin nama bapak dan ibunya. Adik-adik masih ingat nggak namanya? Bapak dan ibu? Iya, betul sekali. Mereka ini adalah Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Mereka berasal dari suku Lewi. Adik-adik, Bapak Zakaria dan juga Ibu Elizabeth ini adalah kesayangan Tuhan. Mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi kelihatannya mereka sedang bersedih ya. Ada apa? Oh, ternyata penyebab kesedihan Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth ini karena mereka tidak punya anak. Adik-adik,
Bapak Sakaria dan juga Ibu Elisabet ini selalu berdoa. Mereka selalu memohon kepada Tuhan supaya diberikan keturunan, supaya mereka boleh diberikan seorang anak. Tetapi sampai mereka lanjut umurnya, sampai sudah putih rambutnya, Tuhan belum juga mengabulkan permintaan Bapak Sakaria dan Ibu Elisabet ini. Pada suatu hari, Bapak Sakaria kebagian tugas di bait suci untuk membakar ukupan. Adik-adik, waktu itu hanya imam yang bertugas saja yang boleh masuk ke dalam bait suci. Jadi, Bapak Sakaria masuk sendirian ke dalam bait suci. Sementara Bapak Sakaria dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya saat itu, tiba-tiba di depan Bapak Sakaria berdiri seorang malaikat. Kanensi mau tanya, kalau misalnya adik-adik lagi sendirian di dalam kamar dan lagi serius mengerjakan PR atau tugas sekolah yang lainnya, tiba-tiba ada orang yang berdiri di depan adik-adik. Kaget nggak? Kaget kan? Iya, sama. Saat itu Bapak Sakaria juga kaget banget. Kaget banget. Bapak Sakaria terkejut. Tetapi malaikat itu berkata, malaikat itu ngomong kayak gini, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Adik-adik, Bapak Sakaria yang pada saat itu dalam keadaan takut dan juga sangat terkejut berkata begini, "Bagaimana aku bisa tahu hal itu akan terjadi? Sebab aku dan juga istriku sudah tua." Wah, adik-adik, saat itu Bapak Sakaria meragukan apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat malaikat yang sudah diutus Tuhan. Apa yang terjadi kemudian? Adik-adik, Bapak Sakaria dihukum Tuhan karena meragukan kata-kata Tuhan. Bapak Sakaria tidak bisa berbicara. Bapak Sakaria menjadi bisu. Adik-adik bisa ngebayangin nggak? Kalau misalnya adik-adik nggak boleh ngomong selama 15 menit. Kecepatan kali ya. Adik-adik nggak boleh ngomong 1 jam. Nggak boleh ngomong sama sekali. Rasanya kayak gimana? Adik-adik bisa ngebayangin Bapak Sakaria nggak bisa ngomong sampai anaknya lahir. Berarti Bapak Sakaria tidak bisa berbicara selama berbulan-bulan. Nah, setelah Bapak Sakaria keluar dari bait suci tanpa bisa berkata apa-apa, teman-teman imam yang lainnya mereka langsung tahu bahwa Bapak Sakaria mendapatkan atau Bapak Sakaria telah bertemu dengan Tuhan. Wow, adik-adik, lihat deh. Tuh, lihat. Ibu Elisabet senang kan? Lihat tuh, Ibu Elisabet senyum. Ya, Ibu Elisabet senang sekali karena tidak lama lagi Ibu Elisabet akan punya anak. Bapak Sakaria waktu itu sama sekali belum bisa berbicara. Adik-adik, tiba waktunya
anak Bapak Sakaria dan juga Ibu Elisabet lahir ke dunia ini. Semua orang yang berada di sekitar situ bertanya, "Siapa namanya? Siapa namanya? Apakah kau sudah mempersiapkan nama buat anakmu ini?" Mereka bertanya pada Bapak Sakaria. Bapak Sakaria waktu itu belum bisa berbicara. Jadi Bapak Sakaria mengambil kertas lalu menuliskan di atas kertas tersebut. Nama anaknya adalah Yohanes. Siapa namanya? Betul, nama anak Bapak Sakaria dan Ibu Elisabet adalah Yohanes. Bapak Sakaria dan Ibu Elisabet sangat senang dengan kelahiran Yohanes. Papa Mama juga waktu itu sangat senang waktu adik-adik dilahirkan ke dunia ini. Nah, adik-adik, gimana tadi cerita tentang Bapak Sakaria dan juga Ibu Elisabet? Ternyata Bapak Sakaria dan juga Ibu Elisabet adalah orang-orang yang sangat suka melakukan firman Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan untuk memberikan seorang putra untuk Bapak Sakaria dan juga Ibu Elisabet. Adik-adik sekalian, siapa nama anaknya Bapak Sakaria dan Ibu Elisabet? Betul, namanya adalah Yohanes. Yohanes ini juga akan melakukan pekerjaan Tuhan dengan sukacita karena Yohanes tahu bahwa kehendak Tuhan itu selalu baik. Nah, adik-adik kalian sih yakin kalau adik-adik pasti melakukan kehendak Tuhan. Adik-adik pasti sayang sama papa mama. Adik-adik pasti taat sama papa mama. Iya kan? Adik-adik juga pasti rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Adik-adik juga rajin ikut sekolah minggu. Walaupun pertemuan kita sekarang kita nggak bisa bertemu secara langsung, tapi kita bersyukur kita masih tetap bisa bertemu. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik kepada kita. Kalau kita suka melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Oke, untuk menutup firman Tuhan kita di hari ini, kita mau berdoa lagi. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Bapak yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, ajarkan kami untuk selalu melakukan kehendak Tuhan. Kami mau untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita udah selesai baca firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan aktivitas. Aktivitas kita hari ini adalah kita akan menghafalkan ayat hafalan dengan gerakan. Nah, Kak Vero akan membacakan dan Kak Nancy akan menggerakkannya. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 143 ayat 10. Isinya, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya romo yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Sekali lagi ya adik-adik, Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya romo yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Nah, sekarang kita sudah selesai aktivitas. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Persembahannya bisa dikumpulkan dulu dan nanti kalau sudah bisa masuk ke gereja, kita bisa dikumpulkan bersama orang tua. Nah, sekarang kita sudah di penghujung ibadah, sekarang kita akan menyanyikan lagu bersyukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur.
susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke adik-adik, sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah. Kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Engkau memberkati aktivitas yang akan kami lakukan. Tuhan, terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,